Kami terhilang di dalam segala ambisi, dream, our own dream Tuhan, ya segala ambisi kami, sehingga kami gak merasakan Tuhan aliran-aliran hidup itu ya Tuhan. Tuhan, Kau juga tahu barangkali ada di antara kami ya Tuhan yang sampai hari ini gak pernah merasakan aliran-aliran hidup dalam hati kami ya Bapa. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus dengan kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kesempatan bagi kami untuk kembali mengalami aliran-aliran hidup. Bagi kami ya Tuhan yang hatinya selama ini bertahun-tahun kosong mencari arti hidup, kami berdoa, kasihanilah ya Tuhan. Roh Kudus, curahkanlah belas kasihan-Mu supaya mencari ini mendapat. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin, amin. Saudara, kita menginjak minggu terakhir di tahun 2015. Saya mau ngajak sebelum kita menutup tahun ini, saudara masih ingat tema kita tahun 2015? Esra pasti nggak tahu karena datang dari Toronto. Apalagi dari San Diego, nggak tahu ya. Tapi saudara yang selama setahun beribadah di sini masih ingat tema kita tahun 2015 apa? Hah? Ketua majelis nggak tahu, kelewatan, pasti tahu. Apa saudara? Bertumbuh dalam Kristus. Ingat, berbulan-bulan, puluhan kali saya ngomongin, ayo mulai hari bersama dengan Tuhan, ayo baca Alkitab, ayo bangun pagi cari Tuhan. Dan saya melihat sebagian dari jemaat melakukannya. Amin. Amin. Yang jawab kencang tuh lakukan. Ya. Betul. Yang jawabnya separoh mungkin ya lakukan tapi nggak rutin gitu ya. Saudara, growing in Christ. Kita mau bertumbuh. Saudara, masing-masing kita tingkat levelnya sekarang beda nih. Bertumbuhnya ada yang ibarat sekolah, ada yang baru kindergarten ya. Baru masuk TK, ada yang udah kelas 1, yang ada udah SMP, ada yang SMA. Nggak apa-apa, yang penting kita bertumbuh. Nah hari ini saya mau bahas satu aspek untuk menutup tahun ini. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Kalau seorang bayi yang baru lahir diberi kasih sayang, dikasih susu, kalau dia nggak tumbuh, ada apa? Ada something wrong kan? Nah hari ini kita akan bahas temanya ini nih. Saat buang sampah. Waduh. Saat buang sampah. Saudara, bicara tentang buang sampah, ini akan kita lakukan di akhir tahun untuk kita bisa bertumbuh. Permisi tanya saudara-saudara, selama kita tinggal di satu rumah, di satu kamar, kalau ada mahasiswa yang ngekos, yang sewa cuma kamar, ada yang punya rumah, ada waktu berapa lama sekali di dalam keluarga kita itu buang sampah. Maksud saya, di gudang itu dibersihin, gudangnya ya. Saya ngelihat di Vancouver itu common sekali, biasa sekali, summer time itu, banyak orang atau spring itu garage sale, ya kan? Untuk apa orang garage sale? Untuk buang-buangin, karena sayang buangin, akhirnya didonate atau dijual murah begitu, daripada disimpan. Kenapa harus dibuangin, harus dikeluarin dari rumah? Penuh, bayangin kalau tinggal 40 tahun, barang mulai dari tahun pertama sampai 40 sayang, selalu sayang kan? Ada orang tuh yang, tuh sekarang ada yang gini, tuh dia tuh. Sayang, aduh sayang, ntar kapan-kapan dipakai lagi, lihat aja di gudang. Waduh, satu gudang gak cukup, gudang kedua. Ada orang model kayak gitu, memang sayang gitu. Bayangin berapa banyak barang nantinya yang rongsokan setelah berapa tahun kemudian. Betul? Makanya harus dibuang. Bayangin sekarang bukan buang barang-barang yang besar, furniture dan sebagainya, tapi sampah keluarga, sampah di dalam sehari-hari. Let's say sampah yang kita, ya habis bungkusan apa, biasa kan
baru pada makan coklat ya, besok kalau kita makan coklat, baru habis dari dapat hadiah banyak wrapnya yang mesti dibuang. Kalau saudara kita buang sampah seperti itu berapa lama sekali? Seminggu sekali kan? Garbage collection day itu seminggu sekali di sini. Termasuk sampah organik. Saudara bayangin kalau petugas kebersihan di Metro Vancouver mogok 1 bulan nggak mau pick up sampah. Can you imagine what will happen? Bau? Pernah nggak terjadi ya? Pernah ya? Gitu, strike. Waduh, berapa lama tuh? Sebulan. Wow. Terus what would you do waktu mereka strike? Buang tetangga. Wah, buang di tetangga. Waduh, kebangetan. Ya. Buang di mana Tante Eva? Buang di taman. Taruh di taman gitu. Wah, di tamannya jadi bau apa tuh kan? Kalau satu rumah yang buang nggak apa-apa, satu kompleks seluruh kota, seluruh Metro Vancouver, can you imagine? Itu 1 bulan. Kalau sampahnya sampah yang nggak organik nggak apa-apa, kalau sampah organik. Saya taruh nih sampah organik kan sekarang di Vancouver dipisahin. Ditaruh, waduh itu tong sampahnya bau bener kan. Seminggu sekali harus dibuang. Nah sekarang kita our daily routine. Our daily routine. Berapa lama sekali kita harus ada pembuangan? Halo? Tiap hari? Tiap hari ya? Ada yang kalau yang sehat tiap hari, kalau nggak sehat tuh 3 hari baru. Makanya sekali ada, seluruh mabok. Saya nggak lagi ngomong jorok, tapi kita lagi bicara buang sampah hari ini, betul nggak? Bayangin kalau kita nggak sehat, akhirnya nggak bisa pipis, nggak bisa buang air. Apa yang terjadi, saudara? Ke badan kita konstipasi, terus keracunan. Berapa waktu lalu kita tahu Om Adam ya orang udah tua yang Om Adam, dia ngalami masalah di bladdernya segala macam, nggak bisa pipis kan. Akhirnya itu sakitnya luar biasa dan akhirnya apa? Dokter bilang ini udah keracunan nih, infeksi masuk ke darah, saudara. Untung cepat ditangani, kalau enggak, wah, kalau yang berat sekali, saudara, apa yang terjadi? Kalau keracunan, cuci darah. Kalau udah sampai masuk ke jantung, ini dokter, Pak dokter, ini Pak dokter nih, apa yang terjadi, Om, Pak Abel, sampai ke jantung? Kalau keracunan sampai ke jantung, gangguan sirkulasi udara dan sebagainya. Akibatnya, saudara, fatal. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita mau belajar soal buang sampah. Real sekali kan dalam hidupan kita sih take it for granted ya, tiap minggu buang sampah, tiap hari kita kalau kita bisa ke washroom, kita take for granted. Itu bicara tentang physical. How about our mental and spiritual? Kalau kita dalam hidupan ini, kita punya vercinter, kita kadang-kadang harus buang, kita harus lakukan our daily routine, kita juga harus buang apa yang kita udah masukin ke dalam tubuh, mesti dikeluarin. Sebagian apa yang nggak perlu. Bagaimana dengan mental kita? Saudara, permisi tanya, apakah kita selama ini pernah concern yang namanya buang sampah mental, buang sampah yang secara spiritual? Kenapa banyak orang yang kok hidupnya tuh bertahun-tahun kayaknya luar biasa, to get a lot ya Tuhan, to get a lot, tapi kok hidupnya rasanya berat, tiap hari nggak pernah sehat, ada nggak? Tiap hari rasanya nggak pernah sehat gitu. Tiap hari yang dilihat adalah masalah, susah sekali untuk melihat secara positif. Barangkali sampah-sampah ini nggak pernah dibuang. Yang dibuang cuma sampah-sampah yang jasmani gitu loh. Sampah-sampah yang kelihatan, tapi sampah-sampah dalam di hati nggak pernah dibuang. Bagaimana caranya? Sampah seperti apa dalam hati kita secara spiritual rohani yang perlu dibuang? Mari kita lihat. Alkitab bilang gini. Next please. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Next please. Mari kita baca 1, 2, 3.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita ke kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tata Allah. Next please. Kita fokus sekarang ke ayat pertama. Alkitab bilang gini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, saya ceritakan sedikit tentang konteks latar belakang daripada ayat ini. Kalau saudara perhatiin ayat pasal sebelumnya, itu judul perikopnya saksi iman. Jadi diceritakan tentang Nuh yang disuruh Tuhan membuat bahtera selama berapa tahun? 150 tahun. Dia buat bahtera aja 150 tahun. Penungguan yang lama. Diceritakan tentang Abraham yang udah umur dari mulai muda, kira-kira umur 75 tahun. Ya, umur 75 tahun dijanjikan sama Tuhan, kamu akan punya keturunan. Keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut. Enggak. Kemudian sampai 90 tahun enggak punya anak. 90 tahun udah kakek nenek. Dia 90 tahun, si Sarah istrinya 80 tahun. Wah, udah nenek-nenek, udah nggak menstruasi. Bagaimana bisa punya anak? Tapi Alkitab berkata mereka itu menjadi bapak orang beriman. Karena apa? Karena mereka terus menanti-nantikan. Mereka punya iman. Akhirnya lahirlah Ishak. Dan kemudian diceritakan banyak lagi. Ada tokoh-tokoh Alkitab lainnya tentang iman mereka. Nah, ayat pasal seterusnya, pasal 12, makanya dibilang gini, kita mempunyai banyak saksi. Maksudnya saksi itu tadi tuh, tokoh-tokoh Alkitab yang udah diceritain di pasal sebelumnya. Oke? Orang-orang yang telah berjuang dalam iman. Maksudnya apa? Penulis Alkitab mengatakan gini, saudara kita ini mempunyai banyak saksi. Ada orang-orang yang duluan hidup, yang telah berjuang dalam iman, kita nggak sendirian. Mereka itu seperti di sorga, lagi ngeliatin kita. Hidup kita itu seperti sebuah perlombaan, kita tuh lagi berlomba di tengah-tengah stadium. Kalau stadium Roger Arena bisa muat berapa orang ya? 60 ribu kira-kira? 60-70 ribu mungkin? Oke? Nah kalau hidupan kita itu bukan cuma sebesar stadium Roger Arena, tapi hidup kita itu jutaan orang, ratusan orang, miliaran orang yang melihat. Saya nggak tahu jumlah orang yang tercatat akan masuk surga ada berapa. Tapi Alkitab berkata, saya nggak tahu kan, udah sejak manusia ada sampai sekarang nggak tahu. Tetapi Alkitab berkata orang-orang yang telah berjuang dalam iman, mereka itu seperti orang-orang penonton di sekeliling stadium yang sedang liatin kita berlomba. Abraham, Nuh di sebelah situ, ya nanti Daniel di sebelah situ. Hey, ayo Jessica, come on, you can do it. Aduh, iya jatuh, bangun lagi. Kira-kira gitu tuh. Mereka tuh di surga, belum di surga, di penantian. Di tempat penantian surga lagi sorakin, ayo. Nah itu dong. Mereka itu seperti saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi, yang kasih berdoa, yang berdoa buat kita, yang bersorak bagi kita. Kita nggak sendirian. Oleh karena itu kita berkata, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa. Saudara bayangin kalau kita mau racing ya, mau lari, mau berlomba lari, kita ini pakai jaket tebal. Ya, habis dingin sih, pakai jaketnya 4 lapis. Celana 2 lapis, saya juga 2 lapis tuh, satunya di belakang. Pakai sepatunya sepatu boot tebel. Ya, bawa backpack lagi. Ya. Terus gandeng anak lagi. Bagaimana bisa lari? Susah. Nah, kita berkata kalau mau berlomba, tanggalkan semua beban dan dosa. Nah, beban dan dosa itu sampah. Ulangi saudara, beban dosa itu apa? Itu sampah yang harus dibuang dalam hidup. Saudara, kenapa banyak orang hidup berjuang luar biasa? Dia bukan banyak orang yang gak malas di dunia ini, banyak ada yang malas, tapi banyak juga malas. Mungkin yang sekarang malas karena dulu itu udah kuat. Udah putus asa, makanya sekarang jadi malas. Ada yang gitu. Akhirnya orang udah nggak mau ngapa-ngapain, kan udah capek. Karena waktu berusaha nggak ada hasil. Barangkali penyebabnya adalah
Karena nggak pernah buang sampah. Kata menanggalkan ini nih, itu set aside atau lay aside. Jadi kalau kita mau berlomba, ada jaket, ada backpack, apa-apa mesti set aside, mesti lay aside, berlomba, ditaruh. Nah, kita akan nanti jelaskan apa arti ditaruh. Tanggal semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Semua sampah-sampah, beban dosa itu merintangi hidup kita. Merintangi itu kalimat bahasa aslinya tuh artinya kira-kira gini. Merintangi itu ada 3 kata. Nggak usah bahasa aslinya lah. Tapi diterjemahin Inggris, well standing around. Kata merintangi itu sebenarnya artinya well standing around. Merintang itu dia sungguh-sungguh berdiri menghalangi kita sekeliling kita gitu. Dia bukan cuma menghalangi tapi standing well standing, menghalangi, benar-benar mencoba membuat kita nggak mampu bergerak. Untuk saya kasih ilustrasi, saya mau ngundang 5 orang muda yang merasa dirinya gagah perkasa maju ke depan. Yang pertama pasti ketua majelis kita. Maju. Jose, would you please? Yeah, Jose. Okay, Yoel, would you please maju ke depan? Okay. Bung Jimmy deh. Ya, koko kita. One more. Nah, Niko dah. Nik. Ayo, maju ke depan yuk. Maju ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman ini. Boleh maju ke depan. Permisi ya Bung Adit ya, ini ketua majelis kita nih, masih muda tapi semangat luar biasa. Namanya Cenditia Paritama Sultana, nama kerennya Bung Adit. Dia bilang gini, Tuhan aku mau berjuang, aku mau berlomba dan aku mau menang. Bukan cuma mau berlomba, tapi dia mau menang atas perlombaan iman. Aku mau bersungguh-sungguh. Dia kerja keras. Tapi dalam hidup, kalau dia nggak buang sampah, misalnya ini cuma misalnya, pada masa kecilnya, dia pernah dikatain misalnya, ini nggak terjadi, tapi ini cuma sebuah drama. Dia ini sakit hati sama papanya yang pernah bilang gini, Adit, kamu ini malu-maluin aja, kamu tuh nggak bisa apa-apa misalnya, dasar bodoh. Dia dikatain itu di hadapan teman-temannya. Akhirnya kalau anak dikatain begitu, apalagi di depan teman-temannya, apa yang terjadi? Malu, sakit hati, minder. Akhirnya yang terjadi adalah, ini anggap saja ini penghalangnya tadi tuh. Roh minder, ya, roh jahat, roh minder, beban minder itu akhirnya menggayuti hidupnya. Ya, pegang tangannya, pegang kakinya. Oke. Kemudian ketika SMP, dia mulai jatuh cinta sama seorang wanita. Ketika jatuh cinta sama seorang wanita, terus wanita bilang, ngaca lu, lihat muka lu gitu. Ya, lu siapa gitu. Akhirnya mulai nggak bisa terima diri. Tadi benci, marah sama papanya luar biasa. Kekecewa, marah, benci, dendam dan sebagainya, kepahitan itu. Yang kedua, apa itu? Rasa minder juga. Minder karena dibilang perempuan kayak gitu. Ya akhirnya roh apa itu namanya? Roh minder itu menghantui dia, menggeloti kita hidup. Ayo Niko, permisi, ini roh minder. Pegang kakinya. Kemudian ketika SMA, akhirnya ketika nobody kayaknya care sama dia gitu ya. Nobody care sama dia, akhirnya dia pikir gini, oh sudahlah, aku nggak mau ngapa-ngapain. Dia jatuh di dalam kecanduan obat-obatan, ya, dan segala macam. Ya, jadi dealer drug gitu ya. Nih, Jose minta tolong pegang tangannya. Mereka ini orang-anak yang baik ya. Ini cuma drama gitu. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Oh, ketika ngedrug lagi, orang Jakarta bilang beler.
apa tuh bahasa ini ya? Lagi fly gitu. Ya apapun dilakukan kan kalau kita fly. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Jatuhlah di dalam seks bebas. Pornografi segala macam. Wah. Ayo Adit. Tadi kaki, tangannya. Oke. Adit, kemudian Adit bilang, "Oh Tuhan, kau mau lepas?" Katanya, "Aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh." Ya. Dia mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, datang ke GI beribadah. Ya, dia datang ke GI beribadah, dia melayani Tuhan, saudara. Tapi kalau hidupnya tidak pernah lepasin sampah dalam hidupannya, Adit lari, Dit. Maju, sekuat tenagamu. Saya minta kamu sungguh-sungguh sekuat tenaga kamu sekarang, nggak main-main ya. Maju. Saudara, hidup kita kalau sampah rohani ini, sampah hati, nggak pernah dibuang, itu yang terjadi. Kita mau berjuang sekuat tenaga apapun, mau seberapa tingginya IQ-mu, mau seberapa terampilnya hidupmu, mau seberapa besar kekayaanmu, percuma. Akhirnya kita ini, akhirnya putus asa. Kenapa? Karena berusaha, lalu akhirnya blame Tuhan. Tuhan, kenapa kok Tuhan gak care? Aku udah do my best, tapi kok gak pernah bisa maju? Even though I got a lot of things, material, but it seems kayaknya nggak ada apa-apa gitu, kayaknya kosong. Saudara ini loh, ya terus dia bilang, "Oh Tuhan, aku nggak mau bertobat lah, udah ke gereja, masa aku masih seks bebas, aku bertobat, aku mau mengaku dosa, lepas. Aku juga Tuhan mau udah aku nggak mau lagi ngedrak, lepas." Oke. Tapi masih ada dua. Adit, ayo Dit. Pegang. Ayo, sekuat tenaga kamu. Sekuat tenaga kamu. Saudara perhatiin. Itu tadi dosa. Tapi kalau nggak mau lepasin yang namanya sakit hati. Adit bilang, "Aduh ngapain, itu long time ago. Cerita masih zaman, masih ingusan, masih kecil. Ah udah, itu lupain aja masa lalu." Saudara bisa selesai. Sampah harus dikeluarin. Sekarang ini orang selalu rasionalisasi kan. Pokoknya if you think you can, you can. Iya sebagian bisa, tapi banyak hal nggak bisa. Kenapa? Karena beban masa lalu, beban-beban hidup kita yang terjadi di SMP, terjadi ketika waktu kecil itu membebani hidup kita. Ya hari ini kalau benar-benar Adit mau berusaha keras, bisa nggak dia maju? Bisa, tapi pelan, terseok-seok, susah. Hari ini saudara saya mau katakan di dalam nama Yesus, saudara, Tuhan mau pulihkan hidup kita. Tuhan mau angkat beban dan dosa kita supaya apa? Kita ini bisa maju, bisa berlari, berlomba, bukan cuma bisa berlomba, tapi bisa maksimal. Kalau kita seperti mobil, kita ini punya kemampuan untuk bisa lari 200 km per jam, Tuhan mau kita lari 200 km per jam. Maksimal, optimal, itu yang Tuhan mau buat hidup kita tuh. Kalau enggak akhirnya capek hidup kita. Ya kayak capek enggak, Dit? Mau lepasin? Lepasin. Ya lepasin. Saudara, seringkali hal yang paling berat itu luka hati. Luka hati bisa kemana-mana. Dan namanya beban dosa itu bisa kerjasama tuh. Oke. Terima kasih buat 5 pria-pria berkasa ini. Thank you. Saudara, ini cuma 5 hal yang kita jadi contoh membebani hidup kita. Tapi dalam hidupan realita, apakah cuma 5 hal? Apakah cuma sakit hatinya pernah terluka oleh karena satu orang? Nggak tahu berapa kali hidup kita terluka oleh berapa orang. Sebentar pulang dari gereja atau tadi waktu kita datang gereja di perempatan sudah diklakson 5 orang. Ya. Saya kemarin kesel tuh. Jadi satu waktu kemarin, berapa hari lalu ya, waktu bawa mobil. Jadi mobil saya ada maju, itu ada zebra cross gitu kan, yang lampu kuning. Jadi saya mobilnya maju, memang lagi padat ya, trafiknya lagi padat, saya udah maju. Ya, terus ada orang baru mau jalan, baru mau nyebrang. Saya udah di tengah, dia mau nyebrang, itu saya berhenti.
Terus dia diam, saya jalan lagi dong, saya di tengah. Terus saya waktu jalan, langsung dikasih tangan. Marah saya. Saya bilang sama istri, lu Batak nggak niat gitu ya. Saya ngomong gitu ya. Padahal dia nggak ngerti, saya juga di mobil. Istri saya bilang, kok pendeta kok katanya. Kesel saya waktu itu. Kok saya disalahin kasih tangan kayak gitu. Saudara, kalau kita nggak mau buang sampah kayak gitu, berapa banyak sampah dalam hati kita? Tiap hari bisa ada masuk sampah, betul nggak? Pasangan, namanya pasangan suami istri, apakah selalu mesra, selalu cinta, selalu bunga? Enggak. Ya selalu say it with flower? Enggak. Kadang-kadang apa lu? Kadang-kadang enggak. Orang tua anak apakah selalu baik, mesra? Enggak. Orang bos sama karyawan apakah selalu baik? Enggak. Mungkin kebanyakan yang enggaknya malah. Dan sebagainya. Di gereja apakah selalu haleluya? Enggak. Kadang-kadang juga ada hal-hal yang enggak mengenakan terjadi. Saudara, kalau itu semua terus disimpan, terus kita bilang, udah mah lupain aja. Nah, saudara, apakah cara untuk bisa buang sampah lupain? Nggak bisa. Nggak bisa caranya lupain itu. Emang saudara bisa lupa? Ya mungkin untuk hal-hal yang sangat sederhana kita bisa lupa ya. Kejadian 30 tahun lalu misalnya ada orang yang waktu kita nyopir terus kasih tangan kita udah lupa mungkin ya. Tapi kalau ada hal-hal yang begitu dalam kena sama kita nggak bakal lupa. Kalau sakit itu begitu dalam, kalau orang itu begitu spesial sebenarnya. Dan saudara, orang yang paling potensial melukai hati kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Orang yang paling bisa sakit menyakiti hati kita adalah orang yang paling sayang sama kita atau orang yang paling kita sayang. Betul gak saudara? Makanya banyak orang terluka, yang paling dalam terluka biasanya karena pasangan, biasanya karena orang tua, atau oleh anak, atau kita paling bisa terluka kalau orang itu adalah orang yang kita harapin sangat tinggi, ekspektasinya sangat tinggi. Makanya kenapa kalau ada jemaat, kalau udah sakit hati sama pendeta, bisa nggak ke gereja Tuhan. Kalau ada orang Kristen sakit hatinya sama orang Kristen, nggak mau lagi ke gereja seumur hidup. Kenapa? Karena ekspektasinya mestinya orang Kristen kayak begini, gitu kan. Ekspektasi sangat tinggi. Makin besar ekspektasi, makin mudah kita sakit hati. Bayangin saudara, kita hidup hari ini udah berapa tahun? 20-an tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau kita tiap tahun, akhir tahun, kita nggak pernah realize, kita nggak pernah sadar akan sampah. Saudara, capek kan hidup? Capek. Dalam pelayanan saya sebagai pendeta, saya banyak melayani soal ini, terutama waktu di Indonesia, di Vancouver juga. Saya melihat banyak orang capek. Mukanya sih kelihatannya luar biasa, penampilan oke, smart, keterampil, punya banyak kemampuan, uang oke. Tetapi hatinya ini babak belur, capek. Kenapa? Banyak beban dan dosa yang merintangi. Capek sekali bawa beban masa lalu. Ada orang yang hari ini workaholic, kerja keras, gila kerja. Kenapa? Bagus gak? Kelihatannya bagus, tapi gila kerja. Kenapa? Karena dari waktu kecil keluarganya itu pernah ditunjuk-tunjuk, dimaki-maki, dasar orang miskin misalnya. Tukang minta-minta. Dia marah, sakit hati, sehingga waktu itu dengan sakit hatinya dia bilang, gua akan tunjukkan gua lebih kaya daripada lu. Gitu. Saudara, waktu besarnya kelihatannya bagus kan, kerja keras. Tapi hidupnya kalau nggak pernah buang sampah waktu yang terjadi pada dulu, hidupnya nggak akan pernah tenang sekalipun engkau dapatkan banyak hal. Karena sampahnya itu mengganggu. Yang mendriven kerjanya bukan karena, wow, saya udah hidup, Tuhan kasih kesempatan untuk hidup. Ya, sehingga waktu dia bisa dapat sesuatu, bersyukur anugerah Tuhan. Tapi yang ngedriven, yang ngedorong hidupnya adalah karena bencian. Nggak bisa. Ada orang yang melayani Tuhan luar biasa, misalnya kemarin luar biasa ya, main saxophone, main cello, main apa begitu. Melayani luar biasa, ditepukin tangan. Tapi berapa banyak orang yang sebenarnya ketika melayani Tuhan, dia sedang mengisi kekosongan hatinya, kehausan akan pujian yang pernah didapatin oleh nggak pernah
diberikan oleh papa mama. Betul kan? Ada orang kayak gitu kan? Terus melakukan sesuatu, pinter balet, pinter apa. Kenapa? Sebenarnya hatinya kosong. Sehingga karena hatinya kosong, dia selalu kemana-mana mencari pujian akan orang. Kenapa banyak orang yang sekarang ini di Kanada free sex? Sekali lagi soal itu tuh apa? Gay, lesbian. Saya mau katakan, kita pernah diskusi sama beberapa jemaat. Memang ada beberapa orang yang sejak lahir sudah punya kecenderungan suka jenis kelamin laki-laki, tapi penampilan, kelakuan seperti perempuan atau sebaliknya. Terus kita bilang, habis gimana Pak Kris? Mereka lahir udah kondisi kayak gitu. Saudara, saya mau katakan, kenapa dia lahir seperti itu? Saya mau katakan, saudara-saudara boleh cek ya, boleh browsing di internet segala macam. Karena majority orang-orang yang seperti itu ketika dalam kandungan sudah tertolak, sudah mengalami rejection. Saya punya saudara jauh, temen juga gitu ya. Dia itu 4 bersaudari. 4 bersaudari ya. Dia anak yang paling kecil. Terus dia cerita sama saya, ngobrol-ngobrol. Waktu bahas tentang ini dia ngobrol. Saya dulu tuh sangat maco katanya. Perempuan nih ya, teman saya. Sangat maco. Mainanku kalau teman-perempuan yang lain tuh mainnya boneka, masak-masakan apa. Saya mainnya mobil-mobil. Wah. Tahu nggak kenapa, Chris? Mama, papa udah punya 4 anak perempuan. Hamil lagi. Pasti sangat diharapin ya. Didoa-doain, diharapin, disembayangin supaya yang keempat jadi laki. Jadi dari sekejap kecil tuh, kamu laki ya, nanti laki ya gitu ya. Jadi psikologis mama dan papa itu adalah terimanya laki. Dalam hal ini kan psikologis mama mempengaruhi akan bayi kan, janin kan. Lahirnya kayak gitu. Artinya apa? Sejak perut itu jadi penolakan. Dan banyak orang alami kayak gitu. Apalagi ketika udah mulai beranjak anak-anak dewasa, lingkungan memperkuat. Saya pernah ceritain kan, ada satu orang yang dia jadinya gay, dia suka sama sesama laki-laki. Karena apa? Karena memang pria-pria yang lebih lemah gemulai gitu ya. Sebenarnya nggak banci, nggak gay, tapi lemah gemulai. Halo, kamu sih gini, gitu kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kan? Emang tipe ada yang gitu, ada yang juga maco, wah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Tetapi ketika lingkungan, apalagi orang tua memperlakukannya salah, jadi dah. Nah, satu anak laki-laki ini memang lemah gemulai. Kemudian satu kali di sekolah, ya, dia diledekin sama temen, dia pulang nangis ketemu sama papanya. Terus bilang, papa, masa aku dibilang banci perempuan? Padahal aku laki-laki. Terus bapaknya lagi iseng. Emang kamu perempuan? Saudara, satu kata itu loh, satu kalimat itu, akhirnya ini kesaksian dia sendiri. Membuat seumur hidup dia bilang, iya saya perempuan. Papa saya ngomong gitu kok. Papa saya aja ngomong kayak begitu. Jadilah dia gay. Untung puji Tuhan dalam satu camp pria di Jakarta, dia akhirnya mengenal Tuhan, dia akhirnya dipulihkan. Itu loh. Jadi sejak dari kandungan, apalagi kalau sudah ada bibitnya. Jadi orang tuanya bukan papa mama, tapi papa dan papi. Terus ketemu anak, jadi terus-menerus tuh lingkaran setan yang akan selesai. Ditambah lagi perlakuan sekeliling akhirnya memperkuat dia. Jadilah itu beban dan dosa begitu merintangi. Dan masalahnya banyak orang sakit nggak merasa diri sakit. Masalahnya di situ. Berapa banyak orang di antara kita juga termasuk kita merasa nggak enak badan nih, tapi kita nggak mau ke dokter. Kenapa? Takut kenapa? Dibilang kamu kena cancer. Mending gua nggak mau tahu, mending gua nggak usah ke dokter daripada gua tahu kan.
baiknya ke dokter apa enggak? Hah? Atau antepin aja kata orang Jakarta, biarin aja. Biarin aja bisa menyelesaikan masalah? Saudara, kalau kita khawatir, kita takut, itu wajar kok. Tetapi karena kita punya Tuhan yang menjamin pasti bisa menyembuhkan sakit hati kita, jangan takut. Amin. Boleh bilang kiri kanan, jangan takut. Jangan takut. Jangan bilang gini, Pak Kris, saya udah umur tua, udah hampir 80, kejadiannya udah lama, udah gak apa-apa lah. Saudara, seberapa lama pun itu udah terjadi, kalau sampah gak pernah keluarin, itu menghalangi hidup kita. Pernah nggak kalau kita lagi mau doa, itu apa kejadian tertentu muncul tuh? Ya kan? Atau kekhawatiran ini, segala muncul. Itu loh namanya sampah. Kalau nggak diselesain, kita susah. Susah jalani hidup ini. Hidupnya penuh kecurigaan. Hidupnya penuh kekhawatiran. Rasa minder, bentuknya banyak hal. Saya nggak terangin hal ini. Kalau saudara mau belajar lebih banyak, ikut kelas pembinaan ya. Ini membebani hidup. Belum lagi trauma. Banyak orang trauma. Trauma itu beban masa lalu. Tuhan mau sebenarnya punya rencana ini, misalnya contohnya. Tuhan punya rencana Niko ini sebenarnya diberi kesempatan untuk menjadi seorang pilot penerbang. Tapi waktu dia masih kecil, waktu manjat pohon jatuh, plak patah tulang misalnya. Sejak saat itu trauma ketinggian. Kalau dia nggak pernah dipulihkan trauma ketinggian, bisa dia jadi penerbang. Dia harus breakthrough atas hal itu. Itu contoh. Dan banyak hal lain. Ketika masih kanak-kanak, kita menyapa orang lain, misalnya anak-anak masih lucu-lucunya, halo, si Jose tuh, si Caleb yang si kecil kayak gini, semua orang tuh, halo, ada perempuan kecil, cici, gitu, pada bule dia nggak ngerti cici itu apa gitu, cici. Bayangin kalau waktu itu dia dalam kondisi kecil kayak gitu, ada orang marahin dia, what is it? Dia langsung ciut misalnya, seumur hidup dia nggak akan menjadi orang yang ramah, kenapa? Percuma, gue malah dimarahin. Betul gak? Lihat tuh, itu trauma kan, hal kecil kan? Tapi hal kecil tuh dasar si jahatnya iblis tuh kayak gitu tuh. Ini disebut dengan kebohongan iblis. Hal kecil itu bisa membuat seumur hidup jadi gak maksimal hidup. Itu namanya sampah. Tuhan mau kita tanggalkan, set aside. Tuhan mau kita tanggalkan semua beban dan dosa. Bukan dilupakan, gak bisa dilupakan. Nanti satu hari pasti comes up. Tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu timing yang tepat, pasti muncul meledak nanti. Tanggalkan semua beban dan dosa. Saudara, kalau kita nggak pernah beresin, sekalipun kita ikut Tuhan, sekalipun kita melayani, saudara, ntar tinggal tunggu waktu. Setelah beberapa tahun kemudian muncul ketemu sama orang itu, langsung hati susah. Apalagi ketemunya di gereja, kita langsung buang muka, pura-pura kemana. Tapi hari ini kita nggak bisa sangka nih, hati kita ini ada sesuatu kan. Tuhan mau kita, mari saudara, di akhir tahun, di minggu terakhir di 2015, mau gak kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau bawa beban lagi. Tuhan tunjukin kalau ada bebanan dosa yang masa lalu yang masih dalam hati saya. Saudara, saya mau bilang gini, jangan bingung, jangan kaget ketika saudara hari ini mau buka hati bilang gini, Tuhan selidiki aku. Tuhan tunjukin, ada apa enggak Tuhan yang belum beres. Saudara, saya mau bilang kalau kita mau terbuka hari ini, ntar muncul loh. Tuhan ingetin satu hal, ntar muncul lagi. Lama-lama kita merasa, Tuhan banyak banget. Terus Tuhan bilang, mungkin Tuhan akan jawab, habis dari dulu gak pernah buka hati sih. Sekarang baru mau buang sampah, makanya sekali buang rasanya banyak. Betul gak? Waktu pindahan pastori dari Gilpin ke mana tuh? Ke sini sih, ke yang baru nih, ke dekat Edmonds. Saudara itu buang sampah berhari-hari. Ya betul ya Pak Aryo, siapa bantuin kami buang sampahnya kan, majelis buang sampah.
Tapi setelah udah dibuang, ditaruh di pastori, wah itu berbulan-bulan saya sama istri masih harus kerjain. Ini mau dibuang apa enggak? Ya nanti kepake apa enggak? Banyak. Kenapa? Sampah puluhan tahun GI ditumpuk di garage soalnya. Betul kan? Siapa yang ngurusin? Ditumpuk aja, nggak apa-apa, ntar kepake, taruh aja gitu. Karena kita sibuk dengan banyak hal kan. Lama. Saudara nggak apa-apa. Biarpun proses yang penting sembuh. Amin. Bilang yang kiri kanan lagi. Yang penting sembuh nanti. Oke, nah. Saudara lanjut. Itu Efesus 4 ayat 26. Saya mau bilang gini. Ini Alkitab menjelaskan tentang salah satu beban dan dosa yang bisa merintangi. Yaitu tentang ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan bagi iblis. Alkitab bilang gini, kalau kamu menjadi marah, Tuhan larang kita marah enggak? Enggak. Marah itu adalah sebuah reaksi atas perlakuan yang tidak mengenakan yang kita alami. Tapi Alkitab pernah katakan jangan marah-marah. Kita marah seperti ini. Kalau tangan kita terpotong, luka, sakit, itu wajar. Kalau hati kita, hidup kita ini ada orang yang memperlakukan tidak baik, terus kita menjadi kecewa, marah, itu wajar. Tetapi kita berkata yang nggak boleh terjadi adalah jangan kamu buat dosa kalau kamu waktu marah. Jangan waktu kamu marah terus kamu jadi ngumpat, marah-marahin, kata-katain kasar sama dia, kamu jadi dosa. Oke? Jadi kalau kamu marah sama orang, jangan kamu pukul dia. Kalau kamu pukul dia, kamu dosa. Dan bukan cuma itu, kita berkata juga, kalau kamu marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya apa? Kalau kamu marah, kamu perlu, apa saudara? Berdamai. Kamu perlu minta sama Tuhan supaya Tuhan sembuhin. Jangan disimpan, itu maksudnya tuh. Janganlah matahari padam matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan disimpan lah, bagaimana nggak disimpan, orang susah, sakit hati kok, berat kok. Kita perlu bawa kepada Tuhan. Saudara, kalau kita marah, kita simpan sampai matahari terbenam, sampai besok matahari terbenam, sampai mingguan, bulanan, tahunan, apa yang terjadi? Perhatiin sini. Dan janganlah beri kesempatan buat, artinya saudara, kalau kita kecewa, kita marah, kita simpan itu memberi kesempatan buat iblis. Lah, kok kesempatan buat iblis? Tuhan di mana? Tuhan ada. Tuhan terus mau menolong kita. Tuhan terus mau menyatakan dirinya. Tetapi kitanya yang gak mau. Kita malah kasih kesempatan buat iblis. Saya pernah terangkan hal ini, tapi izinkan saya menjelaskan lagi sekali lagi. Kata kesempatan ini di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu topos. Topos itu tempat berpijak, saudara. Namanya arti tempat berpijak itu bukan berarti perlu gede-gede ruangannya, enggak. Perlu sedikit saja tempat bagi dia, asalkan dia bisa berpijak, dia sudah bisa mengganggu hidupmu, seluruh bagian hidupmu. Saya waktu SMA tuh saya naik bus di Jakarta. Nah namanya pergi sekolah, pulang sekolah, pasti rush hour kan, pasti padat sekali. Dan udah biasa kalau saya mau pergi, kalau telat bangun atau mau telat mesti cepat-cepat atau pulangnya pengen cepat sampai rumah, walaupun busnya lagi penuh, saya tetap harus naik. Dan udah sering tuh kalau saya naik bus kota di Jakarta itu, saya gelantungan di pintu. Biasa kan. Cuma cukup pegang tangan aja, kaki satu nginjek, nggak cukup pegang tangan, nggak bisa tuh ya. Satu kaki saya bisa injek, udah cukup sama pegang. Cuma gini, wah gitu. Saudara, iblis itu cuma perlu ijakan sedikit. Kadang-kadang saya nginjeknya nggak satu kaki loh, cuma segini doang nih. Segini doang, ini kaki saya. Cuma segini doang, cukup pegangan. Bukan, udah gitu mesti padat sekali kan. Cukup untuk bisa nebeng sampai bukan nebeng, bayar dulu saya. Sampai di tempat.
Saudara, can you imagine? Alkitab berkata, kalau kamu marah, kalau kamu nggak pernah selesaikan, sekecil apapun marahmu, kamu memberi tempat berpijak buat iblis. Itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen hidupnya kok nggak pernah maju, kayaknya rohaninya kok mandek, karena terlalu banyak tempat buat si iblis. Tuhan memang Maha Kuasa. Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita, menguasai seluruh hidup kita. Tapi Tuhan gak pernah memaksa kita kalau kita tuh gak mau rela serahkan. Kita kasih kesempatan buat si setan. Nah saudara, kalau kita marah, kita kecewa, kita dendam, kita benci, memberi kesempatan buat iblis, memangnya hal yang lain gak memberi kesempatan buat iblis? Halo? Kira-kira hal yang lain, hal-hal dosa, beban-beban yang lain memberikan kesempatan buat iblis juga enggak? Sama. Itu sebabnya hari ini di dalam nama Yesus, saudara. Mau enggak saudara dan saya bilang sama Tuhan, selidiki aku Tuhan. Tuhan, lihat hatiku, ini udah akhir tahun. Tuh aku enggak mau Tuhan kalau ada sesuatu yang sampah yang terus memenuhi hatiku. Balik ke cerita saya yang soal saya berapa hari lalu saya nyupir, ada orang di zebra cross itu nyebrang, kesel kan, sampai istri saya bilang, oh, ingat kok pendeta gitu. Hati saya berapa menit saya nggak tenang tuh. Dalam hati saya, iya Tuhan, maaf ya Tuhan. Kalau saya jadi marah-marah tadi gitu ya. Walaupun dia sih nggak tahu, tapi saya kan marah-marah di mobil ya. Malamnya saya doa, Tuhan, saya tadi kesel sama orang itu. Tapi Tuhan, ya saya mau maafin dia. Saya juga minta maaf. Saya minta ampun tuh sama Tuhan. Tadi kok respon saya nggak baik. Rasa itu ya kayak lepas. Ya, kira-kira karena hal itu kalau saya nggak damai sama diri saya, kira-kira kejadian kecil itu kasih kesempatan buat setan nggak? Pasti. Bayangin kalau setiap hari kita nggak pernah beresin, terus tumpuk. Terus tumpuk. Kalau istilah ngundang setan datang, udah berapa banyak setan yang kita undang datang karena beban dan dosa kita. Ya kan? Saudara mau nggak di akhir tahun ini bilang, Tuhan, saya mau terbuka. Selidiki aku Tuhan. Kalau ada beban dan dosa, Tuhan saya mau berdamai. Ada kekhawatiran yang terus memenuhi hidupmu, ada kemarahan, atau apa saja yang hari ini ketika kita minta sama Tuhan Roh Kudus, kita percaya Roh Kudus Maha Tahu akan munculkan itu, asalkan saudara mau terbuka. Kita bilang, Tuhan tolong saya mau berdamai. Saudara mau? Kita berdoa yuk. Mari saudara. Saat ini kita mau persilakan Tuhan, selidiki aku Tuhan. Persilakan Tuhan menyelidiki hati kita, menyingkapkan hal-hal yang membebani hidup kita. Apakah itu beban dan dosa? Dosa-dosa yang kita udah berkali-kali mohonkan pengampunan dari Tuhan. Tapi juga berkali-kali kita jatuh lagi. Saudara, Tuhan mau menolong kita untuk kita bebas. Tuhan gak mau kita hidup dalam perasaan bersalah, tertuduh,
capek hidup kayak gitu. Tuhan juga nggak mau biarkan saudara dan saya hidup membawa beban bertahun-tahun, membawa sakit hati, kemarahan, kekhawatiran. Saudara, hari ini engkau punya pilihan, mau terbuka hati bilang sama Tuhan, Tuhan, hati saya terluka sama Tuhan. Benar, hati saya terluka Tuhan, dan saya mau dipulihkan. Apakah saudara tetap bilang, Tuhan, saya nggak apa-apa kok, saya tampil di depan orang nggak apa-apa kok. Saudara, ini akhir tahun 2015, maukah engkau berkata, Tuhan, momen hari ini biarlah menjadi momen starting point saya. Satu persatu beban saya dilepaskan Tuhan. Saudara ngomong sama Tuhan, jujur seakan ini. Teriak sama Tuhan, Tuhan help me Lord, I'm tired. Help me Lord. Kalau ada kejadian yang sangat sulit, saudara lupakan. Karena sakit hatinya begitu beratnya. Saudara pernah bilang sama diri sendiri, sampai kapanpun aku gak bisa, gak akan pernah maafin dia. Hari ini, ingat Natal Kenosis. Dia Allah yang telah merendahkan dirinya, tidak pernah mempertahankan gengsinya. Dia Allah yang pernah mengalami sakit hati luar biasa, pernah dikhianati luar biasa maksud saya. Tapi dia Allah yang melakukan itu dengan sepenuh hatinya. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, mari dalam hatimu jujur. Jangan malu sama orang di samping kiri, samping kananmu. Kalau engkau memang sadar bahwa Tuhan, aku ini perlu pemulihan. Jangan malu kalau itu suamimu, istrimu di sampingmu, orang tuamu, temanmu. Jangan malu. Saudara mau terus hidup dalam rasa malu sama rasa sungkan sama kiri kanan, atau saudara mau sembuh sekarang, kau punya pilihan. Yes, Lord. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan, selidikilah hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
dapati aku tetap setia. Saudara, adakah di antara kita pagi hari ini kita bilang, Tuhan, Engkau Maha Tahu. Tuhan, aku ingat kejadian ini, kejadian itu Tuhan. Selidiki akulah Tuhan. Ini beban masa lalu yang ku tahu menghalangi hidupku Tuhan. Tahun demi tahun berganti. Segala sesuatu kulakukan untuk berlomba, berjuang. Tapi ku tahu bahwa ini membebani hidupku. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku mau tanggalkan supaya aku bisa berjalan, berlomba. Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Kalau saudara, engkau ditegur Tuhan hari ini adalah karena dosa yang belum diakui. Bilang, Tuhan, akui dosa. Akui dosamu. Minta ampun sama Tuhan dan percayalah Tuhan bilang, jika engkau sungguh-sungguh mengakui dosamu, bertobat, Tuhan mengampunimu dan memberikan hidup yang baru. Tuhan, mari tanpa kita mau jaga gengsi, tanpa kita mau terus mencoba mempertahankan harga diri, pagi ini kita mau jujur sama Tuhan. Kalau saudara saat ini Roh Kudus bekerja dalam hatimu, sedang menegurmu, sedang mengingatkan akan beban-beban masa lalu, maka saudara bilang, Tuhan, ini aku Tuhan. Saudara taruh tanganmu di atas dada. Kalau engkau sadar Tuhan, ini beban, ada beban Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku ya Tuhan. Akui saudara apa yang ada dalam hatimu. Akui, biarkan hari-hari menjelang akhir tahun ini menjadi hari pembuangan sampah. Hari di mana Tuhan pulihkan hatimu, hidupmu. Hari di mana izinkan Tuhan memberikan hati yang baru kepadamu. Saudara, mari jujur sama Tuhan. Tuhan tahu kau capek menanti. Tuhan mau sembuhkan kau. Ya Tuhan. Yes, Lord. Ya Tuhan, Engkau Maha Tahu. Tuhan, Engkau melihat hati yang terbuka saat ini kepadamu. Selidikilah kami Tuhan, atas beban dan dosa yang begitu merintangi kami. Kami gak mau beri kesempatan buat iblis, tapi kami mau berjalan di dalam jalan Tuhan sepenuhnya. Kami mau dengar-dengaran suara Tuhan, bukan suara setan. Kami gak mau dibebani oleh rasa beban dan dosa, oleh masa lalu kami. Tapi kami mau menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Kami mau traveling light Tuhan. Kami mau berjalan dengan enteng, karena kami hidup di dalam damai sejahtera sukacita dalam Tuhan. Karena Engkau telah tebus kami Tuhan. Karena Engkau udah tanggung segala dosa dan beban kami Tuhan di kayu salib. Kau bayar kami Tuhan. Kami yang seharusnya dihukum, kami yang seharusnya disalib, tapi Tuhan telah gantikan kami. Bukan dengan barang fana,
Kau menebus dosaku dengan darah yang mahal. Tiada dosa dan celah, bukan dengan emas perak. Kau membayar dosaku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup ini ku letakkan, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, ini kami ya Bapa. Bapa, kami membawa segala keberadaan diri kami, segala beban dan dosa, juga termasuk kekhawatiran, ketakutan kami, membawa segala masalah kami, sakit penyakit yang kami alami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan care sama kami. Tuhan, kami berdoa supaya kami boleh berdamai dengan masa lalu kami, Tuhan. Tuhan, kami mau tinggalkan tahun 2015. Kami mau Tuhan dengan pertolongan Tuhan, kami tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kami. Tuhan, tolong kami. Masih ada beberapa hari lagi menjelang akhir tahun 2015. Tuhan, singkapkan kepada kami dalam hari-hari kami, Tuhan, hal-hal apa yang masih membebani, merintangi hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau dipulihkan sama Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah terus dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.